Saudara-saudaraku saya kasih di dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kita boleh bertatap muka kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi di mana saudara ada saat ini, mari kita tetap menikmati berkat Tuhan. Amin, saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami membuka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang ada di rumah ataupun di tempat pekerjaan. Tuhan menjamah jemaat-Mu, menjamah setiap hati untuk diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Mari berfirman buat setiap kami agar kami boleh hidup seturut dengan kebenaran. Demikian Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, saudara-saudaraku yang saya kasihi, di dalam Tuhan sebuah kebenaran yang hari-hari ini harus menjadi makanan kita, makanan saudara dan saya. Kita harus mendapat firman Tuhan yang sejati, firman Tuhan yang benar, bukan firman Tuhan yang hanya kita cari untuk memuaskan telinga kita, memuaskan hasrat kita, tetapi kita harus memotivasi diri untuk menerima apa yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Mari saya ajak sidang jemaat membuka Alkitab kita dalam Yeremia pasal 14 ayat yang ke-14. Saya bahkan untuk saudara baca, silahkan saudara membaca Alkitab yang ada di tangan saudara saat ini. Kita baca bersama-sama Yeremia 14 ayat 14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya. Saudaraku, rupanya hari-hari ini ada juga nubuat yang ternyata terbukti palsu. Ada banyak hamba Tuhan yang hari-hari ini mengklaim diri sebagai nabi, mengklaim diri sebagai penyampai wahyu daripada Tuhan. Mereka dengan bangga menyampaikan apa yang mereka katakan sebagai nubuat, khususnya dalam kondisi saat ini. Mereka berdoa bahwa ketika umat Tuhan, mungkin ada satu contoh, jika umat Tuhan berbahasa roh, mereka akan memiliki kekebalan dan imunitas tubuh sehingga bisa terlepas dari bahaya virus corona. Benarkah demikian? Ada hamba Tuhan yang mengklaim diri sebagai penyambung lidah Tuhan, mengklaim pengajaran tentang hal-hal yang lain. Pernah suatu ketika saudara, seorang hamba Tuhan yang mengklaim menyampaikan nubuat dari Tuhan tentang calon pemimpin di negeri kita Indonesia. Dia menyebutkan bahwa nanti yang akan terpilih adalah tokoh si A, tetapi ternyata keliru. Nubuatan tidak pernah keliru, karena nubuatan itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau nubuatan keliru, dipastikan itu bukan nubuat, tapi nubuat atau kubuat. Jadi kita jangan sampai terkecoh. Kita jangan sampai terkecoh dengan nubuatan-nubuatan ya yang disampaikan oleh pendeta yang mengklaim sebagai nabi. Cuma nabi yang punya kapasitas untuk menyampaikan nubuat. Kalau bukan nabi dari Tuhan tetapi menyampaikan nubuat, jangan-jangan seperti yang dialami oleh Nabi Yeremia. Kemudian Tuhan memverifikasi, Tuhan berkata, aku tidak pernah bernubuat menyampaikan isi hatiku kepada mereka. Ya. Mereka bernubuat palsu demi namaku, kata Tuhan kepada Yeremia. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mari uji setiap nubuatan yang hari ini saudara dengar, yang mengklaim diri berasal dari Tuhan. Mari uji, ukurannya adalah firman Tuhan. Tentang nubuat, saudara-saudara, apa sih itu nubuat? Saya membuka kamus Alkitab. Nubuat itu memiliki definisi. Artinya nubuat itu adalah firman atau ucapan dari Allah yang diperkatakan oleh hambanya. Artinya firman atau ucapan dari Allah
yang disampaikan oleh hambanya untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk memberi penghiburan, atau untuk menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Jika dalam perjanjian baru, nubuatan ini seringkali merujuk pada peristiwa-peristiwa nubuatan para nabi dalam perjanjian lama. Itu tentang nubuat menurut Kamus Alkitab. Uniknya saya menemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sekarang ini banyak dipakai masyarakat kita, KBBI mendefinisikan dengan dua hal. Yang pertama, ia menyebutkan bahwa nubuatan adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi untuk disampaikan kepada manusia. Nggak disebutkan ini sumber ini dari siapa, nggak disebutkan, ya. Yang kedua, KBBI menyebutkan bahwa nubuat itu artinya ramalan. Aduh, ternyata nubuatan ini mengalami degradasi definisi yang demikian. Kalau Alkitab mengatakan nubuatan itu sesuatu yang berasal dari hati Allah untuk umatnya, tetapi KBBI menerjemahkannya, mendefinisikannya hanya sebatas ramalan. Ya, mungkin ini yang dipakai oleh pendeta-pendeta yang mengaku besar, kemudian menyampaikan nubuatan. Kenapa mereka berani? Karena menurut mereka kemungkinan adalah nubuatan itu cuma sekedar ramalan. Kenapa? Karena ramalan bisa benar atau bisa salah. Tetapi mengapa ada nubuat palsu? Pertanyaan yang mulia. Mengapa ada nubuat palsu baik hari ini maupun teristimewa pada zaman Nabi Yeremia? Saya mencoba belajar Alkitab, tapi kemudian muncul beberapa garis besar. Mengapa ada nubuat palsu? Yang pertama, karena umat Tuhan tidak suka dengan firman Tuhan. Kenapa umat Tuhan tidak suka dengan firman Tuhan? Inilah yang perlu kita kaji. Karena firman Tuhan pada waktu itu, pada zaman Nabi Yeremia itu seringkali berisi sesuatu yang tidak menyenangkan telinga mereka. Contohnya, coba saudara sidang jemaat membuka kembali kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7 demikian, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara, kalau sidang jemaat membaca kitab Yeremia ini, saudara akan menemukan bahwa bangsa Israel sedang terbuang di negeri asing. Mereka sedang terbuang di negeri asing menjadi budak, menjadi orang golongan kelas 3 di sana. Inilah yang membuat mereka punya harapan begitu besar untuk bisa segera kembali ke tanah Israel. Kenapa? Karena mereka sedang ada dalam masa penjajahan, masa perbudakan. Makanya mereka ketika mendengar Nabi Yeremia berkata, usahakanlah kesejahteraan di mana engkau aku buang, mereka tidak mau. Mereka harus berdoa untuk bangsa, untuk kota di mana mereka ada. Itu menyakitkan bagi mereka, dan mereka tidak suka itu. Karena itu mereka memilih untuk sepakat kepada Nabi yang ternyata Allah katakan, aku tidak berbicara kepada mereka, aku tidak menyampaikan isi hatiku kepada mereka. Tetapi umat Israel lebih menyukai mereka. Karena Nabi itu berkata, engkau akan segera mematahkanku perhambaan di tempat ini. Engkau akan dapat mengalahkan bangsa yang saat ini sedang memperbudakmu, dan engkau akan kembali ke negerimu yang kau kasihi. Itu menyenangkan mereka. Itu membuat mereka mungkin kepercayaannya timbul kembali ketika mereka ada dalam perbudakan. Tetapi muncul seorang Nabi Yeremia. Siapa nih Nabi Yeremia? Dia cuma segelintir nabi dari sekian nabi yang mayoritas menyampaikan sesuatu yang menyenangkan telinga mereka, tetapi di Yeremia tidak. Yeremia justru berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang, kata firman Tuhan. Mereka tidak suka itu.
Mereka benci kepada perbudakan. Seperti mungkin kita ketika negeri kita dijajah oleh negeri asing 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Saat itu mungkin ketika kita berdoa, Tuhan berkatilah negeri Belanda, kita tidak akan bisa berdoa seperti itu. Itulah yang terjadi. Kenapa ada nubuat palsu? Karena firman Tuhan tidak pernah menyenangkan telinga mereka. Ya. Firman Tuhan selalu berbicara yang tidak baik menurut telinga mereka. Dan yang kedua, karena firman Tuhan seringkali berisi teguran. Ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, itu ternyata tidak terbuka untuk ditegur oleh firman. Ketika firman Tuhan menegurnya, langsung ada blocking, langsung ada penolakan. Bagaimana firman Tuhan akan mengubah hidup? Begitu mendengar firman Tuhan, lalu ditolak. Apalagi kalau sebelum mendengar khotbah, lalu mendengar yang khotbah pendeta A, sudah nggak suka sama pendetanya, langsung tidak mau dengarkan firman, tidak mau dengarkan khotbah. Itu yang sedang terjadi di gereja Tuhan akhir-akhir ini. Itulah yang membuat munculnya nubuatan palsu. Ya. Karena gereja, anak-anak Tuhan lebih termotivasi dengan pengajaran yang menyenangkan mereka. Persis seperti apa yang ditulis Rasul Paulus kepada Timotius untuk sidang jemaat yang dilayani. Rasul Paulus pernah berkata begini pada satu perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Surat 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 4 firman Tuhan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dunia. Mereka suka dengan kebenaran. Mereka tidak suka mendengar sesuatu yang murni dari Tuhan. Mereka lebih suka mendengar sesuatu yang menyenangkan telinganya. Hari ini kalau ada pendeta yang khotbahnya lucu, itu laku keras. Laku keras. Mulai dari dalam negeri, kota, kalau di desa biasanya nggak mampu gereja mengundang dia. Cuma gereja-gereja di kota yang mampu mengundang pendeta ini. Apalagi di luar negeri. Kalau pendeta itu bisa menyampaikan khotbah sesuatu yang menyenangkan telinga. Hari ini pendeta yang seperti itu banyak dicari di Indonesia. Kembali kepada pertanyaan kita. Mengapa ada nubuat palsu? Yang pertama, karena umat Tuhan tidak suka dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, karena adanya konflik kepentingan. Maksud saya ini adalah kepentingan dari orang yang mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai kepanjangan lidah Tuhan. Karena orang ini yang pertama ingin terkenal. Dalam situasi seperti ini, ketika orang muncul dengan kata-kata yang memotivasi, menjadi motivator banyak orang akan cenderung mendengarkan dia. Lalu dia terkenal. Kalau sudah terkenal, dia akan punya pendukung setia. Waduh. Hari-hari ini ada pendeta yang besar punya pendukung yang ratusan ribuan bahkan jutaan. Kalau mungkin ada. Pendukungnya begitu banyak. Kalau sudah pendukungnya banyak, dia semakin merasa percaya diri. Pengajaran ini berasal dari Tuhan. Nyatanya pendukungnya banyak. Tunggu dulu. Karena ternyata kalau itu tidak berasal dari Tuhan, maka dia akan mati. Firman Allah katakan, langit bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tinggal tetap. Artinya, yang bukan firman Allah pasti akan segera berlalu. Saudara-saudaraku, sudah jemaat yang kasih di dalam Tuhan. Hari ini adalah peringatan peristiwa kebangkitan Yesus. Yesus yang sudah mati hari ini menyatakan kebangkitan. Yesus adalah firman.
Firman yang hidup, yang hadir dan turun dalam kehidupan kita, menjadi satu dengan kita. Firman itu nyata dalam hidup kita. Firman itu hidup dalam kehidupan kita. Dibuktikan dengan hari ini Yesus bangkit dari kematian dan firman itu kembali menyatakan kuasanya. Yesus bangkit dari kematian membuktikan bahwa nubuatan tentang kebangkitan Yesus itu benar dan itu berasal dari Allah. Dan hari ini Yesus bangkit, Dia mau bersedia kembali dengan saudara yang sama. Dia mau membimbing saudara agar perjalanan kita tidak tersesat, agar perjalanan iman kita tidak jatuh. Firman itu, Yesus itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepada seberapa kami mendengar dan membaca firman Allah saat ini. Biarlah hidup kami diubahkan seturut dengan firman-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau melakukan firman-Mu, sekalipun firman itu tidak menyenangkan telinga kami. Tetapi kami meyakin bahwa firman-Mu adalah kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi penuntun langkah kami agar di masa yang gelap gulita ini kami tidak tersandung dan kemudian menjadi jatuh. Firman-Mu terang bagi langkah hidup kami dan nama Tuhan dipermuliakan atas kami.